Motor berapa dijual? 7 juta. Kalau dikali 10, 70. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak percaya, kafir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak percaya, kafir. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Bila mana ibu bapak semua sudah membawa uang hari ini, tidak usah pulang dibawa lagi tuh duit. Maju ke depan semua, kita serahkan untuk Allah. Setuju? Insya Allah. Ibu-ibu yang sudah bawa cincinnya, udah bawa gelangnya, udah bawa kalungnya, udah bawa antingnya, nggak usah dibawa, nggak usah dibawa pulang, copot sekarang juga. Kata yang satu, selamat, gua tinggal di rumah. Siapa yang ceramah? Yusuf Mansur. Ih, jangan bawa cincin. Itu tanda dia belum mengenal Yusuf Mansur. Kalau dia sudah mengenal Yusuf Mansur, dia malah mewajibkan dirinya membawa cincin. Kapan lagi memberikan sama Yusuf Mansur orang yang ada di depan sini? Masya Allah. Bapak tidak perlu ke Surabaya lalu naik pesawat ke Jakarta. Bapak ibu tidak perlu naik bus kemudian turun di Kampung Rambutan, Cililitan, Manggarai atau di Terminal Kalideres. Tidak perlu. Yusuf Mansur yang sudah di sini. Bapak-bapak yang sudah membawa motor, nggak usah dibawa pulang. Emangnya nggak bosen ente yang pakai motor melulu? Bosen dong. Ilmunya sudah ada. Kalau kita ngasih motor, paling kagak kita dapat Kijang tahun 2000. Paling kagak kita dapat Xenia dah, ya. Tahun 2000 paling kagak itu. Paling kagak. Motor berapa dijual? 7 juta. Kalau dikali 10, 70. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak percaya, kafir. Enggak percaya, kafir. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Ya bodoh dong. Hanya menyerahkan malam ini, insya Allah besok atau setelah telatnya. Tergantung husnuzon kita sama Allah, maka mobil itu betul-betul akan turun. Nih coba saya tanya bapak-bapak, yang jujur, siapa yang udah punya motor dan ada BPKB-nya? Nggak mungkin nggak ada. Satu masjid begini nggak ada. Baik, doanya dirubah, pertanyaan dirubah. Yang tidak ngacung sedangkan dia punya motor dan ada BPKB-nya, kita doain besok hilang. Siapa di antara bapak-bapak yang sudah punya motor dan ada BPKB-nya? Bismillah. Pulang bicara sama istri. Ridho nggak mah? Bicara sama anak. Ridho nggak kalau ayah sedekah ini motor? Istri yang salehah, anak yang ulul albab, dia akan bilang, saya ikut nambahin wahai ayah. Insya Allah. Yang kemarin sudah bawa mobilnya, nggak usah dibawa. Udah kasih sama ustadz sudah. Insya Allah pulang jalan kaki, naik becak. Ustadz, ya sudah, pikirin. Allah akan memberi yang lebih mahal, yang lebih baik. Saya tidak akan bawa satupun cincin yang bapak serahkan, yang ibu serahkan. Nah, saya malah dari awal saya sudah bilang sama ustadz, saya taruh 10 juta di sini, pakai buat rumah tahfiz di sini. Artinya apa? Nih, ini masjid nggak usah. Artinya apa? Saya ini orang bukan Kediri, saya orang luar. Saya jauh-jauh datang, saya saja 10 juta. Artinya, ibu dan bapak yang orang sini dan rumah tahfiznya pun untuk orang sini pula, nggak boleh di bawah 10 juta kira-kira begitu. Loh, sebagai niat, pasang niat. Hari ini saya cuma punya 50.000 ya Ustaz, tapi saya bismillah kalau nanti punya uang 10 juta, maka saya akan sedekahkan uang itu. Jadi juga 10 juta.
tanpa perlu menunggu uang itu ada. Alhamdulillah. Ini yang megang amplop pulang kali ini. Saya nggak punya ajudan, itu orang Surabaya yang punya ininya apa. Saya nggak punya ajudan, nggak punya sekretaris. Ini sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu. Biar jelas saya nambahinnya berapa. Tuh 2, 3, 4 juta. Berarti saya 5 ya. Oh 5 juta. Berarti saya nambahin lagi 5 juta. Alhamdulillah. Ini kan punya saya toh. Nah ini punya saya terima karena Allah, saya kembalikan. Saya mencatat sebagai ustadz dengan bayaran paling tinggi sedunia. Caranya begini, dapat 5 juta, sedekahin, cegreng. Lalu di perjalanan minta sama Allah, bagi saya 10 kali lipat. Jadi 50. Kalau saya iseng dikit, bagi saya 700 kali lipat. 3,5 miliar. Betul gak? Enteng sudah. Tiru cara saya. Situ kerja, gajian, nggak usah kasih istri, nggak usah, bagiin aja udah. Dijamin istri ente nyap-nyap. Kau ayo. Salah ngaji sampean ini. Ngajinya masuk mancur begini udah. Ya Bu ya, hasil jual tanah nggak usah dibagiin ke ahli waris, bagi aja udah sedekah ke orang lain. Nanti ahli waris tidak akan ada yang miskin, nggak ada, semua dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Siapa yang mau duluan ngasih cincin? Kita hitung sampai 10. Mudah-mudahan yang maju ngasih cincin, ngasih giwang, kalung, mudah-mudahan berangkat pergi haji ke Baitullah. Amin. Yang belum punya jodoh dikasih sama Allah jodoh. Yang belum punya anak dikasih sama Allah anak. Yang lagi sakit Allah kasih sehat. Yang belum punya kerjaan Allah kasih kerjaan. Baik, untuk ibu-ibu dulu yang mau ngasih emasnya, kita tunggu, kita lelang dari mulai hitungan 10. 10, 9, makasih ya. 8, wow, motornya apa? Oh cincin. Oh udah dibawa ya, subhanallah. 7. Ayo yang di luar, mana yang di luar? Pergi haji insyaallah. Insyaallah, nggak bohong nih insyaallah. Kita minta sama Allah dikalinya 10. 6. 5. Masya Allah. Amin. Amin, amin, amin. Salam. 4. Ayo, udah mau habis nih. 3. Waalaikumsalam. 2. 6. 5. 4. Masya Allah. Sip. Ridho. Masuk tas. 4. Masuk tas aja aman. 3. Masuk tas aman. Masuk tas aman. 2. 1. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Yang keras suaranya. Labbaik Allahumma labbaik. Makasih ya. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, stop dulu semua, stop sebentar, tahan. Stop. Duduk dulu. Pemirsa yang dirahmati Allah dan semua jamaah, ini emasnya banyak sekali ini. Insyaallah mudah-mudahan saya nggak ngomong bohong. Jangan dibocorin aja. Ya, yang laki-laki subuh berjamaah di masjid, lohor, asar, maghrib, isya usahakan di masjid. Tungguin keajaiban Allah dalam 40 hari. Jangan ketinggalan takbir pertama imam dan tungguin keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Allah akan datang. Apa yang Bapak Ibu minta akan dikasih lebih. Kenapa? Karena Allah menyediakan bonus yang tidak kira-kira, yakni dirinya Allah sendiri sebagai bonus dari sedekah ibu dan bapak semua. Saya titip sesuatu kepada panitia, bagi dua duitnya sama Jawa Timur. Bagi dua sedekah kita semua sama Jawa Timur. Jadi orang Kediri menyumbang separuh sedekah yang hari ini insya Allah ada untuk masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan. Dan tidak ada yang saya bawa pulang ke Jakarta, demi Allah. Donatur ya, para jemaah Yusuf Mansur yang bersedekah ke dia. Jadi dalam ceramahnya itu memang beliau sangat bombastis ya, menghasut salah bahasanya, mendorong orang untuk bersedekah ya, terutama melalui dia dengan keutamaan-keutamaan yang bombastis juga itu. Jadi misalnya sodakoh lah gitu ya, perintah sodakoh, kemudian dalam 40 hari kalian akan mengalami kejadian-kejadian atau balasan-balasan yang ajaib gitu misalnya kan. Kemudian ada juga mutabaah, hari keberapa kamu udah ada mengalami apa, hari keberapa dapat apa, misalnya itu ada mutabaah seperti itu. Nah kalau dalam hadis-hadis itu tidak dipastikan ya, tidak dipastikan hari keberapa dapat apa, hari keberapa. Jadi memang betul-betul keajaiban yang spontan, tidak didramatisir. Nah kalau catatan saya memang ketika Yusuf Mansur mendramatisir itu, bahkan ada mutabaah, pemantauan hari kesekian, ditanya mengalami apa dan seterusnya itu ya penjelasan yang melampaui dari apa yang dituturkan oleh para ulama tentang hadis-hadis keutamaan sedekah ya. Nah kemudian juga catatan saya, mungkin di era ini, di era sekarang memang perlu transparansi. Jadi sedekah yang demikian banyak yang terkumpul melalui Ustaz Yusuf Mansur itu alokasinya kemana saja. Dan itu akan meningkatkan unsur trust dari para jemaah kalau misalnya ada pelaporan seperti itu ya. Nah selama ini mungkin Yusuf Mansur tidak melakukan itu, tidak melakukan transparansi, sehingga beberapa jamaah ada yang merasa ya dalam tanda petik itu tertipu gitu, karena dijanjikan keutamaan A, keutamaan B, dilipat gandakan hartanya, tapi ternyata tidak ada yang mereka raih. Jadi sedekahnya itu kan para jamaah kan bombastis juga ya, ada yang nyerahkan mobil, nyerahkan motor, uang ratusan ribu, jutaan, puluhan juta dan seterusnya, dengan harapan bisa memperoleh balasan yang dalam waktu singkat dari Allah SWT seperti yang dijelaskan oleh Yusuf Mansur. Tapi apa yang dialami oleh mereka? Ya mereka mengalami kemiskinan ya, karena memang mungkin niatnya dari awal itu tidak diluruskan dulu ya, bahwa sedekah itu memang perintah agama untuk agama pula ya. Kalau dari awal diniati untuk mendapatkan balasan yang cash begitu kan berupa materi, memang niat ini sepenuhnya tidak bisa dianggap benar ya. Ya meskipun pada poin-poin tertentu bisa boleh jadi, boleh-boleh saja, tapi secara substantif ini tidak sejalan dengan ajaran mendasar dari sedekah itu ya. Nah itu di medsos kan banyak sekali ya
kasus-kasus orang yang hanya punya motor kemudian dia sedekahkan motornya gitu kan, sehingga dia tidak punya apa-apa lagi gitu. Ada orang punya hutang kemudian karena diiming-imingi dapat balasan cash lebih besar, maka sodakohnya besar juga gitu, sehingga akhirnya dia tidak dapat apa-apa, tidak dapat materi balasan dalam waktu singkat ya, justru malah dia bertambah hutangnya. Nah, ini terjadi begitu ya di masyarakat ya, diberitakan oleh berbagai media dan juga di medsos banyak sekali terungkap. Nah, jika ini yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, maka na'udzubillah ya, jadi harus dijelaskan kepada publik, ke masyarakat, keutamaan sodakoh menurut Al-Quran dan Al-Hadis serta penjelasan para ulama. Ketika menjelaskan itu kepada publik, kepada umat, tolong jangan diiming-imingi dengan cash-cash seperti yang terjadi pada masa dahulu ya, pada masa sahabat, tabi'in dan seterusnya. Itu mereka orang-orang soleh yang pahala dunia itu sangat mungkin diterima langsung, itu seperti itu. Hari-hari ini kita tidak diperkenankan atau tidak etis lah gitu ya, tidak beradab ketika kita menghasung orang bersedekah kemudian dengan janji-janji balasan Allah cash berupa materi dalam hitungan hari misalnya. Nah, itu tidak ada jaminan seperti itu. Jadi tetap kita luruskan saja niat beramal ini karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, selebihnya saya kira apa yang dilakukan Yusuf Mansur itu soal menghasung sedekah, soal distribusi dan penggunaan, saya yakin tetap banyak hal yang positifnya ya, digunakan oleh beliau untuk biaya dakwah, biaya pembangunan mungkin pondok pesantren, biaya lain-lainnya gitu. Ya, harapan saya apa yang dituduhkan gitu atau mungkin kecurigaan publik bahwa uang orang sedekah itu digunakan untuk investasi bisnisnya dan lain, itu harapan saya tidak benar ya. Tapi ini saya kira memang Yusuf Mansur sendiri dan tim perlu mengklarifikasi ya. Mungkin transparansi lah, kalau perlu kan dipublish gitu masukan-masukan dari sedekah kemudian digunakan apa saja, itu kan baik juga untuk menambah trust dari para jemaah, sehingga kecurigaan-kecurigaan itu, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya saya enggan menanggapi, tapi karena banyaknya yang merespon gitu, yang bertanya, ya akhirnya saya harus memberikan opini atau pendapat saya pribadi gitu. Ini saya kira yang disampaikan. Mudah-mudahan kalau yang salah ya ini menjadi tausiah, kalau yang sudah benar ini meningkatkan kualitas amal kita ya. Dan saya kira apa yang saya sampaikan ini bukan untuk memojokkan atau untuk membela satu dua kelompok, tapi apa yang saya paparkan inilah bagaimana Islam mendudukan sedekah, bagaimana adab-adabnya ya, adab dari mulai niat dan mungkin distribusinya dan seterusnya, supaya kita kembali ke jalan yang dituntunkan Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.